Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama, ada broker FDS. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1, dan spread mulai dari 0. Yang kedua, ada broker OctaFX. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50, dan spread mulai dari 1. Yang ketiga, ada XM Broker dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5, dan spread mulai dari 1 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Forex Indo. Semoga sehat selalu dan salam profit. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang supply dan demand. Untuk video kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara mencari dan melihat serta menandai zona supply dan demand di market ya, di MetaTrader 4. Oke, jika kemarin sudah kita bahas mengenai konsep dasar pergerakan dan zona supply atau demand, di video ini kita akan langsung mencari bentukan-bentukan harga supply itu seperti apa dan demand seperti apa. Khusus untuk video ini kita akan terlebih dahulu mencari zona-zona supply ya. Zona supply, drop base drop maupun rally base drop ya. Seperti ini, yang jenis supply ada dua, yaitu zona supply drop base drop dan rally base drop. Itu kita akan praktekkan untuk mencari zona-zona itu ya. Untuk zona demandnya mungkin akan saya berikan di video terpisah ya, akan saya buatkan di video terpisah. Kali ini langsung saja buka MetaTrader 4 kalian. Zona-zona seperti apa, zona-zona supply seperti apa yang harus kita tandai ya. Kita lihat PDF yang sudah dikirim kemarin. Nah, zona supply ya, drop base drop contohnya. Drop base drop itu adalah zona yang terdapat harga menurun kemudian membentuk base kemudian turun lagi, atau drop base drop seperti ini ya. Terdapat candle-candle terjepit atau area-area kecil, area-area sideways kecil yang berada di antara harga drop kemudian drop kembali, itu disebut supply drop base drop. Nah, di market seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini adalah supply ya, supply drop base drop. Nah, lihat apa yang reaksi harga lakukan saat menyentuh kembali ke area tersebut, ke area supply ini. Itu melakukan suatu rejection ya, atau pembenturan dan pembalikan harga. Bayangkan jika kita melakukan open posisi di area ini tanpa floating ya, tanpa floating kita langsung bisa mendapatkan profit ya, profit plus seperti itu. Kemudian ada lagi zona supply, ini termasuk zona supply ya. Jika mata Anda sudah jeli, candle-candle yang tidak terdapat area-area jenis candle lain atau candle biru seperti ini, tidak ada candle birunya, yang terdapat hanya candle putih dan di situ ada hidden supply, Anda akan bisa melihat area-area tersebut. Nah, lihat ya, ini adalah hidden supply ya. Jika kita lihat di H1, time frame H1 itu tidak ada. Maaf. Nah, tapi jika kita menurunkan time frame, itu langsung terlihat bentukan supply tersebut ya. Oke, kita cari lagi supply, zona supply. Nah, ini juga termasuk ya, kecil
kecil sekali, sangat kecil. Ini adalah supply. Nah, meskipun kecil tapi impact dari area ini cukup besar ya untuk market ya. Masih ada lagi supply, ini supply ya. Tetapi supply ini tertembus ya. Hanya melakukan rejection beberapa pip saja. Ini termasuk supply juga. Ya. Tetapi terdapat compression yang menembus area supply ini ya. Oke. Dan ini juga termasuk supply. Saya sarankan untuk setiap hari melakukan latihan mencari zona-zona ini. Minimal Anda mendapatkan 100 screenshot dari area-area atau screenshotan Anda itu minimal Anda mendapatkan 100 zona ya, 100 zona untuk melatih mata Anda agar cukup terlatih melihat chart yang bagi pemula mungkin cukup sulit. Nah, ini juga termasuk supply ya. Lihat apa yang terjadi saat harga kembali membentur area ini. Harga rejection dan apabila Anda melakukan open posisi di area ini, Anda tidak akan mendapatkan suatu floating minus ya. Anda ketika open posisi atau melakukan sell limit di area tersebut, Anda langsung bisa profit plus ya, atau tanpa floating minus. Area drop, kemudian base, kemudian kembali drop. Dan lihat kembali harga kembali ke area ini yang sudah kita tandai, dia melakukan rejection. Mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau harga menandai pada saat harga realnya? Nah, kita cukup menandai saja ya teman-teman, cukup menandai dan melakukan open posisi di area-area tersebut, area-area yang supply atau demand yang sudah kita tandai. Meskipun contohnya seperti ini, harga belum bergerak, langsung tandai saja tidak masalah ya. Langsung tandai, dan ketika harga kembali ke area ini, nah disitulah Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan open posisi atau tidaknya ya, seperti itu. Seperti ini contohnya, ini di harga atau market realnya ya, atau belum terjadi pembenturan atau sentuhan sedikit pun di area ini ya, seperti itu. Nah, sangat banyak area-area supply dan demand ini, tergantung kuat atau tidaknya area ini terhadap kondisi suatu harga, seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk ya, sangat kecil tapi impact dari area ini luar biasa besar. Terdapat drop kecil ya, meskipun sangat kecil, jika teliti ini adalah bisa disebut sebagai drop ya. Terdapat candle memanjang, kemudian base atau candle terjepit di sini, kemudian kembali drop. Nah, lihat apa yang terjadi saat market atau harga kembali ke area yang sudah kita tanda ini, dia melakukan rejection. Oke, kita lanjut mencari zona-zona supply.
ini juga termasuk di area gap. Ini adalah termasuk zona supply dekat area gap ini ya. Nah ini ada drop ya, kemudian base, sideways kecil, kemudian drop kembali. Nah lihat impact harga atau impact atau reaksi harga ketika mencapai area ini. Harga melakukan rejection ya, atau tidak dapat menembus di area-area itu. Oke. Kemudian satu lagi zona supply ya, yaitu RBD atau rally based drop ya, jika tadi drop based drop, supply yang kedua yaitu rally based drop. Nah seperti apa bentukan area ini atau zona ini di market, mari kita lihat di chart. Itu sangat banyak sekali. Nah ini termasuk ya, area lebar ini termasuk ke dalam zona rally base kemudian drop. Nah lihat apa yang market lakukan ketika harga kembali ke area ini adalah melakukan rejection ya. Satu, ini supply, kemudian ini juga termasuk teman-teman ya. Ini sangat lebar jika kita buka di time frame H4. Nah maka akan melihat rally, base, dan drop ya. Rally dan base, kemudian drop ya. Ini ya teman-teman. Ada lagi ini termasuk ya. Ya, ini rally base kecil atau gundukan gunung kemudian drop. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai rally base dan drop atau supply. Nah, reaksi harga sama, yaitu melakukan rejection ya, seperti itu. Ada banyak ya, banyak sekali. Nah ini juga termasuk ya. Untuk itu jika pemula memang cukup sulit ya untuk melihat area-area ini ya, karena belum terbiasa untuk melihat bentukan-bentukannya seperti apa saja, yang termasuk kuat atau tidaknya seperti apa saja. Itu jika Anda pemula memang agak cukup sulit. Tapi untuk yang sudah terbiasa atau jam terbang untuk melihat atau membuka MetaTrader itu cukup lama, maka akan jika tidak Anda tandai sendiri pun itu sudah terlihat ya. Walaupun tidak Anda beri tanda, itu sudah Anda dapat melihat zona-zonanya seperti mata elang ya. Maksud saya mata elang itu Anda familiar ya terhadap chart. Saya sarankan bagi Anda yang pemula itu melakukan hal ini atau melakukan melukis area-area zona supply itu minimal mendapatkan 100 lukisan atau 100 zona. Entah itu Anda screenshot, entah itu Anda cari saja, itu tidak masalah. Yang penting selalu lakukan latihan untuk mencari zona-zona ini agar terbiasa saat melakukan
transaksi di forex ya, pasar forex, transaksi real di pasar forex menggunakan teknik supply dan demand atau price action nantinya ya, seperti itu. Karena basic dari price action sendiri adalah supply dan demand ya. Nah, ini juga termasuk supply drop, rally base drop maksud saya. Ini pun termasuk ya. Nah, ini juga termasuk ya. Ini di rentan harga area-area ini adalah harga yang cukup kuat, yang cukup sulit untuk melakukan break di area-area tersebut. Kemudian, nah ini pun termasuk adalah zona supply rally base drop ya, walaupun lebar jika kita tarik ke time frame H4. Nah lihat ya, rally base kemudian drop, dan saat harga menyentuh area itu walaupun sedikit dia melakukan rejection ya. Ini pun termasuk ya. Dan untuk ini adalah zona rally, maksud saya drop base drop sebelum harga ini. Nah ini adalah drop base drop, kemudian ini naik membentuk sebuah atau membentur suatu area drop base drop ini, kemudian drop lagi ya. Nah ini bisa berubah benturan antara harga dengan zona drop base drop ini bisa kita buat atau bisa kita asumsikan sebagai supply yang kedua, yaitu rally base dan drop, itu supply yang kedua ya. Nah, masih terdapat reaksi-reaksi yang cukup kuat untuk melakukan open posisi di antara benturan harga drop base drop ini ya, atau bentukan kedua dari supply, yaitu rally base drop. Oke. Nah, kita cari lagi. Ini juga termasuk ya, termasuk cukup lebar dan cukup sulit untuk dilihat apabila Anda pemula. Ini termasuk supply ya. Ini pun termasuk supply ya. Lihat reaksi-reaksi harga ini ketika harga kembali ke supply, terdapat benturan-benturan ya, benturan-benturan kecil dan melakukan rejection. Oke. Nah mungkin cukup sekian ya, akan saya lanjutkan besok atau akan saya lanjutkan di video berikutnya. Entah itu masih membahas tentang supply ya, supply drop base drop, ataupun supply rally base drop, atau langsung masuk ke zona demand. Itu lihat saja besok, lihat dari kolom komentar. Jika masih ingin melihat latihan atau dibuatkan tentang zona supply, akan saya buatkan video tentang zona supply terlebih dahulu, dan belum akan memasuki zona demand ya, sampai benar-benar cukup paham dan cukup mengerti tentang zona supply ya, menandai zona supply. Oke, sekian, terima kasih.